إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu warisan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang asabah bin nafs. Asabah bin nafs, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, itu terbagi menjadi dua. Ada yang asabah binasab dan ada yang asabah bisabab. Ada yang mendapatkan warisan karena nasab keturunan, dan ada yang mendapatkan karena sebab memerdekakan budak. Yang pertama adalah asabah bin nasab. Itu orang mendapatkan asabah atau sisa dari harta si mayit karena nasab keturunan, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yaitu semua ahli waris dari lelaki. Semua ahli waris dari lelaki selain dari suami dan akh minal dan saudara seibu. Sudah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu. Kemudian asabah bin nafs itu ada beberapa hukum terkait tentangnya. Ada 3 hukum terkait tentang asabah bin nafs. Yang pertama, annahu man infarada minhum akhadha kullal mal. Bahwasanya siapa dari asabah ini yang sendirian, dia mengambil semua harta. Artinya, ketika ada orang meninggalkan mereka, satu orang yang ditinggalkan, maka yang sendiriannya ini mengambil semua harta si mayit. Misal, ada seorang bapak meninggalkan satu anak lelaki. Tidak ada ahli waris yang lain. Maka satu anak lelakinya ini mengambil semua hartanya. Atau ada sang saudara meninggalkan satu-satunya saudara. Tidak ada ahli waris yang lain. Maka di sini dia mengambil semua harta saudaranya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan, wa huwa yarithuha illam yakul laha walad. Bahwasanya saudara menjadi ahli waris dari saudarinya yang meninggal jika ia tidak memiliki anak. Ayat ini dengan jelas menyebutkan bahwasanya saudara mengambil semua harta saudarinya yang meninggal jika saudarinya tidak memiliki anak. Maka di sini dimasukkan juga anak atau cucu atau bapak atau kakek yang mana dia lebih utama dari saudara. Artinya ketika ada orang meninggalkan seorang bapak saja, maka bapaknya mengambil semua hartanya. Atau meninggalkan seorang kakek, maka kakeknya mengambil semua hartanya. Begitu juga termasuk juga anak saudara, termasuk juga paman dan anak-anak paman. Mereka mendapatkan sisa dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit. Semuanya diambil kalau mereka menyendiri. Kemudian, apabila ada orang meninggal
dan meninggalkan ashabul furud serta asobah. Maka asobah ini ya'khudh ma abqathu ashabul furud. Dia mengambil apa yang sudah disisakan oleh ashabul furud. Kasih dulu yang punya bagian-bagian tertentu di dalam kitabullah. Seperti yang sudah kita jelaskan, di situ ada suami, ada ibu, ada anak. Ya kasih suaminya dulu berapa? Kasih ibunya juga kemudian berapa? Kemudian anaknya. Menunggu sisa. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fali awla rajulin zakar." Berikan faraid itu bagian-bagian kepada yang berhak. Oh, suami dapat setengah, kasih setengahnya. Suami dapat seperempat, kasih seperempatnya. Ibu dapat sekian, kasih dia. Kemudian sisa dari itu berikan kepada aula rajulin zakar. Laki-laki yang paling utama kepada si mayit itu siapa? Anaknya. Kalau tidak ada anaknya, mungkin cucunya. Tidak ada cucunya, mungkin cicitnya. Kalau tidak ada terus ke bawah, lihat bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, kakeknya. Kalau tidak ada, pindah ke saudara-saudaranya. Utamakan yang paling utama kepada si mayit. Yang paling dekat kepada si mayit. Yang ketiga, annal mu'assib bin nafs, sesungguhnya orang yang mendapatkan sisa bin nafs, yang dia sendiri mendapatkan sisa, idza staghraqatil furud at-tarikah saqat. Jika ashabul furud menghabiskan semua harta itu, artinya tidak ada sisa, maka ashabah tidak mendapatkan sisa. Kecuali anak ya tidak mungkin sisa, artinya dia akan banyak sisa. Tidak mungkin habis harta itu. Begitu juga bapak atau kakek. Ketika ahli waris sudah mengambil warisannya sampai habis, tidak ada sisa, maka di sini kita berikan kepada bapak dan kakek itu seperenam. Bapak berikan seperenam. Kalau tidak ada bapak, ya kakek yang kita berikan seperenam. Artinya bapak dan kakek, bapak itu tetap dapat. Kalau tidak ada bapak, ya pindah ke kakek yang tetap akan dapat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jihadut ta'sib, arah ta'sib itu. Yang pertama namanya jihadul bunuwah, kemudian jihadul ubuwah, thummal jududah ma'al ikhwah, thummal ikhwah, thummal umumah, thummal walad. Jadi yang mendapatkan warisan ini, lihat jihadnya. Bahwasanya sisi anak, arah anak itu lebih kuat dari yang lain. Saya jelaskan. Nah, ada orang meninggal, maka siapa yang paling utama kita berikan? Ketika dia meninggal, maka sisi bunuwah maksudnya anak terus ke bawah. Ini dia. Ini lebih utama dari yang lain. Untuk mendapatkan sisa. Misal, ada orang meninggalkan anak. Jadi sisa itu berikan kepada anak. Kalau tidak ada anak, ya cucunya. Kalau tidak ada, ya terus ke bawah. Ini namanya jihad al-bunuwah, anak. Kemudian kalau tidak ada ini ke bawah, maka pindah kita ke jihadul ubuwah. Ya bapak. Jududah, kakek. Kalau bapak nggak ada, pindah ke kakek. Terus ke atas. Kalau ke bawah tidak ada, ke atas tidak ada, siapa yang kita berikan sisa? Ke jihadul ukhuwah. Ke saudara. Ini namanya jihad bunuwah. Ini jihad ubuwah. Atau jududah, kakek. Nah, ini utamakan, kandung. Kalau tidak ada, ya saudara sebapak. Kalau tidak ada, anak saudara kandung. Kalau tidak ada, anak saudara sebapak. Itu runtutannya. Kalau ini tidak ada, baru kita pindah ke sini. Yaitu arah apa?
arah apa? Paman, umumah. Paman. Kasih paman kandungnya. Kalau tidak ada, pindah ke paman sebapaknya. Kalau tidak ada, anak paman kandungnya. Kalau tidak ada, anak paman sebapaknya. Kalau tidak ada, cucu pamannya. Kalau tidak ada, cucu paman sebapaknya. Begitu juga seterusnya. Ini dia terkait tentang masalah jihad di dalam masalah asabah. Kemudian ijtima'ul asabah. Jika terkumpul semua asabah. Apabila terkumpul semua asabah, artinya satu atau lebih, lihat. Fa inistawaya, jika mereka sama dari sisi jihad dan dari sisi darajah dan kekuatan, maka di sini mereka dibagi harta sama rata. Misal, ada orang meninggalkan 10 orang anak lelaki. 10 anak lelaki ini dari sisi jihad sama. Sama-sama anak. Kemudian dari sisi darajah tingkatannya kepada si mayit sama. Tingkatannya sama-sama anak. Tidak ada yang lebih bawah, maksudnya tidak ada cucu, sama-sama anak. Kemudian dari sisi kekuatan juga sama. Maka di sini mereka membagi harta sama rata. Dia meninggalkan 10 orang anak, ya 10-nya dibagi 10 harta tersebut, sisa tersebut. Meninggalkan 15 orang anak, ya 15 dibagi untuk mereka, bagi rata. Itu yang pertama, kalau mereka sama. Yang kedua, jika berbeda. Jika berbeda dari sisi derajat, dari sisi jihad, dari sisi kekuatan. Maka di sini yang pertama, anna kullaman adla ilal mayyit biwasitah hajabathu tilkal wasitah. Bahwasanya orang yang menyambung sampai kepada si mayit melalui perantara, maka keberadaan perantara itu akan menghalang dia. Contoh, ada orang meninggalkan anak dan meninggalkan cucu. Dua-duanya sama hidup ini. Meninggal si mayit, dia punya anak, dia punya cucu. Maka di sini, karena perbedaan tingkat, maka cucu tidak dapat apa-apa karena keberadaan anak. Terhalang dia. Artinya, setiap orang yang sampai kepada si mayit melalui perantara, maka perantara ini akan menggugurkan dia. Contoh, ada orang meninggalkan bapak dan kakek. Makanya, karena kakek ini sampai kepada si mayit melalui perantara bapak, kakek, bapak terus yang meninggal. Maka keberadaan bapak ini menghalang kakek dari dapat warisan. Ini secara jika dia berbeda tingkatnya. Jadi kalau ada bapak ya kakek tidak dapat. Kalau ada anak ya cucu tidak dapat. Kalau ada saudara ya anak saudara tidak dapat. Kalau ada anak paman, ada paman, berarti anak paman tidak dapat. Ada anak saudara, ada saudara, berarti apa? Anak saudara tidak dapat karena keberadaan saudara. Karena apa? Karena yang jauh ini sampai ke si mayit melalui perantara itu yang lebih dekat. Maka keberadaan yang lebih dekat ini akan menghalang yang lebih jauh. Itu dia yang pertama. Yang kedua, jika berkumpul 2 asabah atau lebih, maka jihadnya yang lebih utama, arahnya yang lebih utama didahulukan, walaupun dia lebih jauh kepada si mayit. Misal, ada orang meninggalkan bapak, kemudian meninggalkan cucu. Ingat, bapak kepada si mayit ini langsung. Cucu kepada si mayit agak jauh. Artinya cucu, anak, baru si mayit. Karena jihadnya lebih kuat, bahwasanya jihad anak, arah anak itu lebih kuat dari arah bapak, maka di sini yang mendapatkan sisa itu tuh, cucu diutamakan. Artinya, cari dia ke bawah dulu sampai habis. Kalau tidak ada, baru pindah ke yang lain. Berartinya kalau ada orang meninggalkan bapak, kemudian meninggalkan cicit,
yaitu ibn, dia punya anak lelaki, kemudian ada anak lelaki dari anak lelakinya, kemudian ada anak lagi, cicitnya misalnya, meninggalkan 2 orang, cicit sama bapak. Kalau kita lihat, bapak kepada si anak lebih dekat daripada cicit kepada kakeknya. Maka di sini kita dahulukan dia yang sebagai cucu ini untuk mendapatkan sisa daripada bapak. Kenapa? Karena dia lebih kuat jihadnya, lebih kuat arah untuk mendapatkan asobah. Bahwasanya bunuwah arah anak terus ke bawah lebih kuat daripada ubuah terus ke atas. Nah, kemudian jika dia dalam satu tingkatan, maka yang lebih dekat, walaupun dia lebih lemah, didahulukan daripada yang lebih jauh, walaupun dia lebih kuat. Contoh, ketika ada orang meninggalkan anak saudara kandung dengan saudara kandung. Kalau kita lihat dari sisi kekuatan, bahwasanya kandung lebih kuat daripada sebapak. Kalau ada orang meninggalkan anak saudara kandung, ponakan kandung, dengan saudara sebapak. Dengan saudara sebapak. Dari sisi kekuatan, anak saudara sekandung ini kuat karena kandung. Daripada saudara sebapak. Di sini, saudara sebapak lebih didahulukan daripada anak saudara sekandung. Kenapa? Karena dia lebih jauh. Karena dia lebih jauh. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, jika dari sisi kedekatan itu sama, maka yang lebih kuat didahulukan daripada yang lemah. Seperti saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara sebapak. Paman kandung lebih diutamakan dari paman sebapak. Sekarang kalau ada orang meninggalkan 2 yang ditinggalkan, paman sebapak dengan anak paman kandung. Dari sisi kekuatan, kandung lebih kuat. Namun dari sisi kedekatan, bahwasanya paman sebapak didahulukan daripada anak paman sekandung. Ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala terkait tentang masalah asobah bin nafs. Asobah bin nafs sebagaimana yang sudah kita jelaskan, itu terbagi menjadi 2. Ada asobah bisabab dan ada asobah bin nasab. Bin nasab yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita jelaskan, bahwasanya itu adalah keturunan, sejarah, ada hubungan nasab, yaitu kita dahulukan anak, terus cucu, terus ke bawah, kemudian bapak, kakek, terus ke. Jadi kita lihat bahwasanya siapa yang lebih berhak di sini. Bagaimana kita sudah jelaskan bahwasanya yang paling berhak di sini adalah, yang paling utama untuk kita berikan adalah jihad bunuwah walaupun dia lebih jauh. Ada orang meninggalkan cicit, ibn, anak dari anaknya atau cucu dari anaknya. Kemudian meninggalkan bapak. Dia cicit ini yang kita berikan sisa. Karena apa? Karena dia lebih kuat dari sisi jihad. Kemudian kalau satu jihadnya, maka yang lebih dekat diutamakan daripada yang lebih jauh. Ketika ada anak, ada cucu, berikan kepada anak, cucu terhalang. Ketika ada bapak, ada kakek, maka bapak yang kita berikan sisa, kakek terhalang. Kemudian dari sisi kekuatan, yang lebih kuat kita dahulukan daripada yang kurang kuat. Misalnya, ada orang meninggalkan saudara kandung dengan saudara sebapak. Dia dahulukan saudara kandung, dia yang berikan sisa, kemudian saudara sebapak tidak dapat. Begitu juga paman kandung, didahulukan dia. Didahulukan dia, paman kandung, daripada paman sebapak. Paman kandung berikan, kemudian paman sebapak tidak diberikan.
Kalau dua-duanya ada. Kenapa? Karena paman kandung lebih kuat daripada paman sebapa. Kemudian, jika dalam satu jihad yang lebih dekat diutamakan, walaupun dia lebih lemah, daripada yang lebih jauh, walaupun dia lebih kuat. Ketika ada orang meninggalkan saudara, anak saudara kandung, sama saudara sebapa. Saudara sebapa ini lebih dekat. Posisinya karena saudaranya langsung. Kemudian anak saudara kandung lebih jauh. Tetapi dari sisi kekuatan kalau kita lihat, maka yang kandung lebih kuat dari yang sebapa. Akan tetapi di sini karena yang sebapa lebih dekat, dia itu saudara sebapa langsung, daripada anak saudara kandungnya lebih jauh, maka dahulukan dia yang saudara sebapa. Nah, akan tetapi kalau sama-sama dia, ada orang meninggalkan keponakan, dua orang keponakan misalnya. Yang satunya keponakan dari saudara kandungnya. Atau anak dari saudara kandungnya, keponakan kandungnya. Yang satunya lagi, anak dari saudara sebapaknya. Jadi keponakannya, tapi sebapa. Nah, berdua ini mereka ditinggalkan. Siapa yang kita berikan sisa? Kita berikan sisa kepada anak saudara kandung. Kenapa? Karena dia lebih kuat. Nah, tapi kalau berbeda dari sisi kedekatan, maka saudara sebapa kita utamakan, kita berikan daripada anak saudara kandung. Nah, itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang asobah bin nafsi dari sisi nasab. Kemudian ada asobah karena sebab. Maksudnya karena sebab memerdekakan budak, dia di sini mendapatkan sisa, tidak dibedakan antara laki dengan perempuan. Selama dia telah memerdekakan budak, kemudian yang merdeka ini tidak memiliki ahli waris, maka akan berpindah asobahnya kepada maulanya, kepada yang memerdekakannya. Mungkin kita tidak berpanjang lebar di dalam bab ini, dan insyaallah pada pembahasan berikutnya kita akan pindah kepada al-asobah bil ghair. Kemudian setelahnya insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu, memberikan kita kesempatan untuk bisa kita menjelaskan insyaallah pembahasan per ayat ini. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.